kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus, bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, tanpa berlama-lama, renungan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini saya berikan judul, yaitu Jangan Jalan Sendiri, ya. Jangan jalan sendiri. Nah, di mana saya mengambil dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur 37 ayat yang kelima. Dan di sini saya akan membacakannya adalah demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi saya akan membacakannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang sederhana, ya, yaitu belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya. Dan kita semua tahu, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua punya sesuatu yang sedang dipikirkan. Ada yang memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaannya, mungkin ada yang memikirkan sekolahnya, pelayanan, kesehatan, atau keputusan yang harus diambil ke depannya untuk masa depan dia, ya. Nah, tapi permasalahan adalah seringkali kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali kita ingin semuanya berjalan dengan sesuai apa yang kita rencanakan, ya. Ibu nasi Tuhan. Nah, kita sudah membuat rencana, kita sudah memikirkan caranya, kita sudah menentukan hasil yang kita inginkan, ya. Tapi ketika ternyata tidak berjalan sesuai rencana, kita mulai kecewa, takut, bahkan bertanya-tanya kepada Tuhan, ya. Bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa rencana yang kita miliki tidak terjawab, gitu, ya. Nah,
Tapi dalam Mazmur 37 ayat 5 ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, di awal kalimat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang dimana menyerahkan hidup bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Menyerahkan hidup berarti kita tetap melakukan bagian kita ya. Tetapi tidak mengambil posisi Tuhan sebagai pengendali hidup kita ya. Seperti contoh, ketika kita bekerja, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita belajar, kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu juga ketika kita sudah membuat rencana, tetap membuka hati terhadap kehendak Tuhan ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Itu adalah karena kita sering ingin mengendalikan semua ini. Sering ingin semua rencana kita dikendalikan oleh kita ya. Dan pada umumnya sebagai manusia pada dasarnya ingin diri kita merasa aman ya. Kita ingin diri kita semua baik-baik saja gitu ya. Karena itu kita suka merencanakan sesuatu. Kita ingin tahu hari esok seperti apa. Kita ingin tahu mungkin bulan depan seperti apa. Kita ingin tahu masa depan kita seperti apa pastinya ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu kasih Tuhan, merencanakan sesuatu adalah bukan hal yang salah Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana kita, berarti semuanya hancur. Itu yang salah. Nah, disinilah kita perlu belajar percaya kepada Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan mengajak untuk membuka di Amsal 16 ayat ke-9. Amsal 16 ayat ke-9. Di sini saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya akan membacakannya. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh membuat rencana, tetapi Tuhan tetap yang menentukan langkah kehidupan kita. Seperti contoh sederhana, kita mungkin sudah mempunyai rencana masa depan kita atau pekerjaan tertentu pastinya, tapi ternyata jalan berbeda ya. Kita mungkin sudah merencanakan sesuatu dalam keluarga contohnya, tetapi kadang berubah tidak sesuai apa yang kita pikirkan ya. Seperti itu bisa jadi, dan walaupun Tuhan tidak mengizinkan kita, walaupun Tuhan tidak menjawab, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat apa yang di depan mata kita saja, tapi Tuhan melihat keseluruhan perjalanan kita. Tuhan sudah melihat setiap apa yang akan kita hadapi ke depannya. Ya Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Karena itu kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan pada hari ini, janganlah kita langsung menyerah. Tapi tetaplah melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti kita tetap berdoa dan lalu tetap percaya kepada Tuhan ya. Lalu juga menyerahkan bukan berarti berhenti berusaha ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terkadang ada yang berkata atau dari diri kita berkata, saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi setelah itu tidak melakukan apa-apa. Itu bukan menyerahkan kepada Tuhan ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita punya tanggung jawab ya, kita tetap harus menjalankannya. Kalau seperti seorang anak muda sedang bersekolah, ya tetap harus belajar. Seorang pekerja, ya tetap harus bekerja dengan baik. Seorang yang mempunyai keluarga, ya tetap harus menjalankan tanggung jawabnya ya Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan juga artinya tidak membuat kita malas ya. Percaya kepada Tuhan tidak membuat kita bermalas-malasan. Justru karena kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melakukan bagian kita dengan tenang. Karena Tuhan akan melakukan bagiannya juga ya. Kita tidak perlu bekerja karena takut semuanya akan gagal. Kita bekerja karena itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita tidak perlu belajar karena takut masa depan kita hancur ya. Kita belajar karena itu bagian kita ya. Kita tidak perlu melayani supaya dipuji. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, serahkan apa yang menjadi di luar kendali kita kepada Tuhan ya. Lalu juga percaya kepada Tuhan ketika jawabannya belum terlihat. Kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun jawabannya belum datang ya. Nah, bagian terakhir dari ayatnya berkata di Mazmur tadi ayat 35, Mazmur 37 ayat yang 5, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak ya.
Nah, masalahnya kita sering ingin Tuhan bertindak sekarang juga. Ketika kita berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, kita memiliki perasaan di mana kita ingin Tuhan bertindak sekarang juga. Tuhan menjawab doa kita sekarang juga ya. Kita sudah berdoa, kita selalu ingin langsung melihat jawabannya. Kita punya masalah, kita ingin Tuhan langsung menyelesaikannya. Nah, tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak selalu bekerja sesuai waktu yang kita inginkan. Ya, ada kalanya Tuhan menjawab dengan cepat, ada kalanya Tuhan meminta kita untuk menunggu. Ada kalanya Tuhan justru mengubah arah yang kita inginkan. Menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja ya. Kadang Tuhan bekerja terlebih dahulu dalam diri kita sebelum mengubah keadaan kita. Tuhan mau kita dibentuk terlebih dahulu, berproses dan bersabar menunggu setiap jawaban Tuhan ya. Dan pastinya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita sekalipun kita belum melihat hasilnya ya. Nah, dari itu kesimpulannya pada pagi hari ini kita tidak perlu memikirkan semua hal sekaligus ya. Kita tidak perlu terlalu memikirkan rencana. Pastinya kita memikirkan rencana kita ke depannya, tapi kita menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Ada hal yang memang harus kita kerjakan hari ini, kita kerjakan. Ada hal yang kita harus doakan, kita doakan. Ada hal yang harus kita tunggu, kita pun tunggu ya. Dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita serahkan kepada Tuhan ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ini ke depannya, atau mungkin masa depan yang akan kita jalani pastinya ya. Tetapi kita tidak perlu menjadi hari ini dengan merasa semuanya harus kita kendalikan ya. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama kita. Karena maka itu janganlah kita jalan sendiri, tetap berusaha, tetapi tetap percaya, merencanakan tetapi tetap menyerahkan kepada Tuhan, berdoa tetapi tetap juga melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Dan ketika hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, jangan langsung berpikir Tuhan tidak bekerja. Jangan berpikir seperti Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi kita harus tetap percaya, karena Tuhan mungkin Tuhan ingin kita diproses, dan kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berserta dalam doa. Kami ucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan setiap renungan-Mu pada pagi hari ini, dan kami belajar Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami belajar Tuhan untuk selalu menyerahkan setiap kehidupan kami kepada-Mu, dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tetap berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap kegiatan yang kami akan jalani pada hari ini dan ke depannya Tuhan, Kau menyertai selalu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang baik Tuhan. Dan kami akan tutup alaskan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.